Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saya ingin menjelaskan sekali lagi tentang bagaimana proses pengobatan yang memerlukan obat di dalam praktek kedokteran jiwa sehari-hari. Khususnya bagi pasien cemas nih, ya karena saya banyak berhadapan dengan kasus cemas, lebih dari 3/4 pasien saya mengalami gangguan kecemasan, baik ada yang gejalanya ke fisik ataupun tidak ya. Kalau gejalanya ke fisik biasa kita kenal dengan istilah psikosomatik. Teman-teman, banyak di antara kita mungkin mengalami gejala-gejala tidak nyaman ketika kita harus menerima kondisi bahwa pengobatan harus kita jalani dengan obat. Beberapa dokter sudah mengatakan ini perlu pengobatan, Anda akan makan obat ini dalam jangka waktu tertentu. Biasanya mungkin harus membantu diri Anda supaya tidak ber, apa ya, berulang atau kambuh ya. Kita bilang itu menjadi relapse seperti itu atau recurrence, jadinya sudah tidak makan obat ya kambuh lagi. Maka ada teknik-teknik tertentu dalam pengobatan yang perlu diberikan dan seringkali ini menyebabkan pengobatan perlu waktu. Nah, saya seringkali melihat ya pengalaman dalam waktu kurun 15 tahun menjadi dokter jiwa ini, pasien yang mengalami gangguan kejiwaan itu seringkali, apalagi gangguan cemas ya, mengalami kecemasan sendiri terhadap pengobatan itu. Jadi si pasien cemas akan pengobatan cemasnya. Nah ini menarik nih. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya orang tuh khawatir atau takut ya berada pada proses pengobatan. Dan mereka itu akhirnya nggak bisa terima kalau misalnya harus makan obat. Sayangnya kondisi seperti ini sebenarnya tidak akan membantu proses pengobatan itu sendiri. Maka daripada itu saya selalu bilang ke pasien, kalau kita harus ada dalam proses pengobatan ini, nggak boleh kita sendiri tidak meyakini pengobatan ini tuh bisa bermanfaat untuk kita. Memikirkan efek samping obat ini menjadi lebih menarik lagi. Atau bahkan menyebabkan si pasien itu tidak bisa menjadi lebih baik. Ada satu contoh kasus yang sebenarnya seringkali dialami oleh banyak pasien lainnya juga, yaitu si pasien di dalam proses terapi mengalami keluhan yang belum selesai atau belum tuntas. Biasanya kita berikan pengobatan dengan dosis awal yang relatif kecil ya, ataupun biasanya lebih sedikit rendah daripada dosis optimal. Lalu kemudian si pasien mengalami sempat ada perbaikan signifikan sampai 70%. Tapi ada gejala yang tidak terlalu signifikan berubah. Ya, di antara sekian banyak gejala kecemasannya ada sebagian yang masih belum berubah. Maka kita bilang ke pasiennya, Bu, nanti kita akan berikan tambahan obat ya. Dari sekian banyak obat yang diberikan ini, ada misalnya ada 3 obat, kita akan berikan satu ini akan kita naikkan dosisnya sedikit. Wah, si pasien langsung ketakutan. Ya, aduh dok jangan ditambahin dong dok obatnya. Saya takut nih, nanti saya makin parah nih. Kayaknya kalau begitu. Nah, si pasien ini sebenarnya kecemasan terhadap pengobatan itu sendiri. Ya, sebenarnya kita memberikan tambahan obat itu untuk membantu gejalanya menjadi jauh lebih baik. Sebenarnya itu kan intinya. Karena dosis yang diberikannya pun itu belum optimal. Ya, masih kita bisa tingkatkan dulu. Di dalam berbagai literatur dikatakan juga kalau dalam waktu 10 sampai 12 hari misalnya pertama dari proses pengobatan, contohnya pengobatan depresi dan cemas, dia tidak mendapatkan perubahan, harus segera naikin dosisnya. Nggak mendapatkan perubahan juga, bisa berubah obatnya atau bisa diganti. Jadi proses ini sebenarnya wajar gitu terjadi. Sayangnya pasien itu banyak banget yang tidak bisa menerima hal tersebut. Mereka merasa bahwa obat yang diberikan nggak apa-apa, yang penting kecil dosisnya, pokoknya yang penting kecil, sembuh nggak sembuh, bodo amat gitu. Ini ada yang demikian, kan menarik tuh. Ya, contohnya gangguan tidur, dikasih obat tidur udah ketakutan, dikasih untuk membantu tidurnya membaik, tidurnya dari yang cuma 2 jam kemudian menjadi 5 jam. Kita bilang, oke Bu, 5 jam sih bagus, tapi kadang-kadang saya masih 3 jam saja dok, 4 jam tidurnya. Oke, kalau begitu kita tingkatkan dosisnya ya, supaya bisa Anda dapat 6 jam sampai 7 jam tidurnya. Aduh jangan dok, nanti saya kenapa-napa, nanti efek samping nanti nggak bisa lepas, nanti ketergantungan dan segala macamnya.
Ya, sayangnya yang seperti ini malah mengganggu proses pengobatan itu sendiri karena Anda harus membantu tidur Anda jauh lebih baik. Seperti juga ketika berkaitan dengan gejala-gejala fisiknya. Anda harus bantu dulu ya untuk gejala fisiknya membaik, untuk gejala cemasnya membaik, baru Anda harus belajar mengatasi keadaan itu sendiri nantinya. Nah, inilah sebenarnya peran dari edukasi ya. Edukasi obat ini sangat membuat proses pengobatan itu menjadi lebih beda antara ketika dokter itu datang, si pasien itu datang ke dokter penyakit dalam, jantung, ataupun yang lainnya dengan datang ke dokter jiwa. Ketika datang ke dokter jiwa, pasien biasanya sudah mulai ada dipenuhi kekhawatiran sebelumnya, bahkan takut, nanti obatnya bisa membantu nggak ya? Nanti saya kenapa-napa nih, wah bahaya nih nanti, bisa luar biasa keadaannya, dan hal-hal yang membuat si pasien menjadi ketakutan yang berlebihan. Jadi saya ingin menegaskan sekali lagi kepada teman-teman bahwa proses pengobatan adalah sesuatu hal yang wajar, yang bisa dilakukan, dan semuanya itu terjadi dalam proses yang jelas, tidak ada hal-hal yang misalnya ini akibat si dokternya aja kali mau nambahin dosis obat tanpa dasar yang jelas, ya enggak lah. Saya juga pengennya kalau Anda bisa lepas obat, juga pengennya lepas obat. Atau bahkan kalau bisa tidak makan obat sama sekali nantinya dengan kesembuhan yang baik. Mudah-mudahan sedikit curhatan saya ini sebenarnya dalam waktu beberapa menit ini, kita berharap pengobatan yang lebih baik buat pasien. Pasienlah yang membuat dirinya juga lebih baik dengan kesadaran bahwa pengobatan itu bermanfaat untuknya, dan jangan takut ya, karena sebenarnya apa yang kita berikan kepada pasien tentunya bertanggung jawab dokternya terhadap apa yang diberikan tersebut ya, dan dia tahu. Tapi kalau teman-teman itu takut duluan dengan obat, terstigma dengan kondisi tersebut, maka percuma juga, nantinya nggak akan membantu teman-teman jadi jauh lebih baik lagi. Oke ya, jadi ingat mantra kita juga, ikhlas, sabar, dan sadar juga di dalam proses pengobatan itu sendiri. Semoga yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.